Bapak dan Cemumek logikanya sudah kacau. Dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat konyol sekali. Dia tidak mengerti dengan analogi. Jawaban pendeta Esra Soru ini sangat keras sekali. Nah, dalam debat antara pendeta Esra Soru bersama dengan Ustadz Kainama, ada seseorang yang bertanya kepada pendeta Esra Soru, namanya Dan Cemumek. Dia adalah seorang mualaf, di mana dia dulunya adalah seorang pendeta. Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta, apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19. Di situ disebutkan bagian B, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya, bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah, inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan dan berikan penjelasan. Demikian. Baik, terima kasih. Dan Cemumek menggunakan ayat yang dia kutip itu untuk mendukung argumennya bahwa Yesus tidak mati. Dengan kata lain, dia mengutip kata-kata Yesus untuk mendukung argumennya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sisi lain, dia mengabaikan ucapan Yesus yang berkata dia akan memberikan nyawanya untuk manusia. Nah, mari kita lihat apa tanggapan pendeta Esra Soru. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak percaya kata-kata Yesus. Ya, pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dibunuh mati dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu, ya, yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 22, 23, pasal 27 ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A, itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B, dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh. Ya, misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Dibet 3. Salah. 1 tambah 1 2 bukan 3. Ulang. 1 tambah 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 tambah 1 5. Lalu saya marah, saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja. Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Saya tidak bermaksud bahwa anak berkaki 4. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor. Saya tidak bermaksud bahwa dia memang biak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi, dan itu hanya menekankan satu,
yaitu otaknya sama dengan otak kerbau. Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah, apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Ya. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat, lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimaksudkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi, tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika, dan memang salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Kalau saya nggak salah Bapak mualaf ya, dan pendeta kah? Dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta, apakah pernah sekolah? Dan kalau pernah sekolah, mestinya Bapak belajar namanya hermeneutika. Dan hermeneutika itu salah satunya adalah soal tafsir. Tafsir Mazmur dengan tafsir puisi beda. Tafsir surat-surat dengan tafsir narasi beda. Tafsir perumpamaan dengan alegori dan juga paralelisme semacam ini beda. Karena itulah menurut saya Bapak gagal memahami hermeneutics Alkitab khusus bagian itu. Ya, begitu aja. Analogi hermeneutik Alkitab adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan teks-teks Alkitab dengan cara membandingkan ayat yang sejalan satu sama lain. Prinsip ini bertujuan untuk menemukan konsistensi dalam ajaran Alkitab dengan cara menghubungkan ayat-ayat yang berbeda tetapi memiliki tema atau konsep yang serupa. Dalam hal ini, Alkitab dipandang sebagai sumber yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Metode ini penting karena membantu pembaca untuk memahami pesan yang konsisten dan yang menyeluruh dari Alkitab, serta menghindari penafsiran yang bersifat parsial atau keluar dari konteks. Dengan menggunakan analogi hermeneutik, interpretasi menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencerminkan keseluruhan pesan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab.